Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang web server. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fauzan Al-Ghafur dengan NIM 41 dari Prodi Sistem Informasi. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai pengirim permintaan yang dikirimkan melalui web browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dokumen HTML. Namun sebenarnya web server ini mempunyai dua pengertian berbeda dalam sisi hardware dan sisi software. Jika pada sisi hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, dokumen, gambar, file CSS, stylesheet, dan file JavaScript. Sedangkan software, web server ini sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima oleh web browser. Ini itu cara kerja web server. Saat pengambilan halaman website atau ketika mengeload web server, browser mengirimkan sebuah permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. Permintaan itu berupa HTTP request, dan server sebelum memproses HTTP request tadi, server akan melakukan pengecekan terhadap keamanan HTTP request tersebut. Setelah itu baru HTTP server akan menerjemahkan URL atau alamat link serta HTTP-nya. Kemudian web server mengirimkan HTTP respon ke web browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Prosesnya saya akan mempraktekkan web server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama, buatlah rangkaian jaringan seperti berikut. Ini saya sudah merangkainya. Ini terdiri dari 3 router yang mana masing-masing router ada mempunyai jaringannya sendiri. Ini adalah DNS server, ini web server, ini FTP server, dan ini mail server. Berdasarkan dari langkah praktikum pada website ini, seperti yang sebelumnya, rangkaian seperti ini, rangkai jaringannya, skema jaringan simulasi. Kemudian pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama pada jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Maksud adalah ini, jika pada jaringan saya buat pada PC0, PC2, terus laptop dan smartphone.
passwordnya dicek terlebih dahulu. Di sini untuk PC0 dengan IP-nya seperti ini, subnet//25 dan gateway nanti. PC2 131 subnetnya /25, gateway 130. Kemudian kita setting pada router 0 ini yang terhubung pada switch yang pertama ini adalah pada interface fast Ethernet 0. Kita masukkan gateway-nya yang 2 dengan /25 juga. Jangan lupa port status di on kan. Ada PC2 juga, ini ada fast Ethernet 1, gateway 130/5. Selanjutnya pada router 1 di sebelahnya menggunakan jaringan DHCP server. Ini adalah DHCP-nya. DHCP server, dan pada tab service DHCP di on kan. Default gateway-nya 189, DNS server 331. Sini saya memulainya dengan 128 gateway /25, dan laptopnya memiliki IP karena DHCP. Kita aktifkan DHCP 130 subnet/25, gateway-nya 189. Kita mulai dengan smartphone, IP-nya 129/25, gateway 189. Ini kita men-setting server, web server. Pada web server ini setting terlebih dahulu secara manual dengan IP static. IP-nya yaitu 434341, subnet-nya 18 atau /25, gateway-nya 434343.5, DNS 33331. Nah, itu ada tab service, HTTP di on kan. Lalu kita edit pada indeks HTML ini. Nyalakan service HTTP, kemudian edit file index. File index HTML ini kita klik edit. Kemudian ganti isi indeks defaultnya menjadi seperti ini. Kita copy paste jadi seperti ini. Kemudian kita save ini, maka baru kita bisa melakukan percobaan PC0. Dan sebelumnya apakah bersama dengan web server. Tersambung dengan baik. Selanjutnya kita coba web browser. Pada PC0 dan laptop, buka aplikasi web browser pada desktop, lalu jalankan IP-nya. Sesuai dengan 434341, terus klik go.
maka yang muncul seperti ini. Jadi percobaan yang dilakukan sudah berhasil. Selanjutnya DNS server. DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL atau link dengan IP address. Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Jadi, seperti kita ingin mengakses sebuah website, sebenarnya langkah yang benar adalah kita memasukkan IP address website tersebut. Karena untuk menghafal IP address ini terlalu panjang dan susah dari kombinasi angkanya, maka DNS ini meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Jadi IP ini bisa diringkas menjadi sebuah nama, contohnya adalah seperti google.com atau facebook.com. Fungsi DNS ini bisa dijabarkan jadi seperti ini: meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Cara kerja DNS itu sendiri, ketika dimulai meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. DNS query adalah istilah untuk meminta informasi soal IP address. Jadi ketika ingin memasukkan link seperti halnya google.com, maka akan mengajukan DNS query terlebih dahulu, kemudian recursive query. Recursive query adalah user menggunakan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus berikan jawaban. Langsung ke percobaannya. Pertama, buatlah skema jaringan seperti tadi. Kemudian kita klik pada DNS. Kita masukkan satu-satu agar bisa terlihat dengan mudah. Contohnya jargon.com ini, kita masukkan ini jargon.com, kita akses web servernya, addressnya atau alamatnya dengan IP web server yaitu 43.43.1, tipenya record. Dan ini www.jargon.com. Ketika ada user yang masukkannya dengan lengkap, www pakai www nya, dan akan direlasikan atau disambungkan dengan jargon.com, karena jargon.com ini terhubung dengan IP43 atau web server tadi.
Selanjutnya pada PC1 dan laptop bisa menggunakan perintah nslookup seperti berikut untuk mengecek apakah bisa dilakukan komunikasi jaringan. Ketika memasukkan nslookup jargon.com berhasil, yang mana servernya adalah DNS dari 3331. Ini adalah permintaannya dan jawabannya adalah jargon.com, berasal dari server. Selanjutnya kita coba www.jargon. Sama seperti sebelumnya, ini ada elysis.jargon.com. Pada PC internet terbuka aplikasi web browser dari tab desktop, web browser, jalankan jargon.com dan www.jargon.com. Ini adalah jargon.com. Ini mencoba dengan www. Berikut tadi yang dapat saya jelaskan terkait dengan